muda gitu, pemikirannya belum dewasa. Jadi saya mengalah, Wah mau ke sana ke rumah Yuris. Pas itu tuh mau ke sana tuh hujan. Jadi pas dia besoknya datang sekeluarga lah sama anaknya sama istrinya gitu. Cuma kemarin dia datang sama pengacara. Sama pengacaranya, Wah? Iya, minta katanya Yuris jangan disudutkan gitulah. Jangan minta siapa nih, Wak? Itu dari pengacara gitu. Ya jangan disudut. Kalau pikir saya mah ya nggak nyudutkan apa ke Yuris, soalnya ya kalau di apa ya jadi sehari-hari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, bersama saya Heru Santo masih dalam pembahasan kasus Subang. Dan pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada Wak Lilis ya, yang tentunya kita ketahui Wak Lilis di sini adalah kakak kandung daripada Ibu Tuti Suhartini ya. Dan pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang tentunya ingin saya tanyakan. Dan mudah-mudahan apa yang saya tanyakan juga sebenarnya mewakili pertanyaan daripada teman-teman semuanya. Nah, Wak, pada kesempatan kali ini sebelumnya Heri mengucapkan selamat malam nih. Mohon maaf waktunya diganggu terus gitu, Wak. Nah, jadi gini, Wak. Yang pertama, Wak sehat nih? Alhamdulillah. Soalnya sudah lama Heri tidak bertemu dengan Wak. Gitu. Terus yang keduanya, bukan yang kedua ya, justru sebetulnya ini yang paling penting juga gitu, Wak. Yang ingin menanyakan cerita nih, Wak, bahwa dulu kan teman-teman juga sebetulnya sudah tahu terkait Wak membutuhkan pendampingan pengacara untuk Yoris dan Danu pada saat itu. Nah, cuman kan perlu ada kejelasan inisiatif dari siapa sih sebetulnya Wak meminta Heri pada saat itu untuk bisa memberikan atau mengadakan pengacara untuk mendampingi Yoris dan Danu pada saat itu. Gitu, Wak. Monggo, Wak. Oh, itu kan waktu itu kan Yoris tuh sama Danu itu udah kepepet ya, kayak udah disudutkan kayaknya gitu. Jadi saya itu kan sebagai orang tua kan lihat gitu mah kasihan. Jadi saya punya inisiatif, Neng coba kalau gitu mah ke anak saya yang besar itu. Kalau itu mah Mama bikin konten mau cari pengacara yang bukan dari Subang tapi yang gratis kata saya tuh gitu. Jadi pas udah gitu mah kalau gitu mah Heri yang lebih tahu gitu, lebih luas itunya pengetahuannya apa. Jadi ya coba telepon Heri kata saya tuh, langsung saya telepon Heri dan alhamdulillah lah udah jam 7-an itu jam 7 pagi itu udah dapat informasi bahwa pengacara itu udah dibentuk tim. Udah siap pokoknya mah untuk mendampingi Yuris sama Danu gitu. Jadi alhamdulillah lah berkat bantuan Heri itu pengacara itu dapat gitu ya. Bapak Topan. Bapak Topan. Ya sebetulnya mah Heri mah hanya jalan saja sih. Cuman ya dalam hal ini juga secara pribadi Heri berterima kasih kepada Bang Topan nih. Karena apa? Karena memang atas kesediaan beliau sehingga waktu itu mau mendampingi Yoris dan Danu gitu, Wak. Dan kita doakan saja, Wak, nih karena Bang Topan saat ini mau mencalonkan anggota DPR RI, Wak, dari wilayah Purwakarta, mudah-mudahan berhasil. Kerawang dan Bekasi, mudah-mudahan sukses juga begitu. Nah, sudah itu, Wak, ini masih ada kaitannya, Wak. Saya juga dulu pernah mendengar adalah dari salah satu kontennya Pak Indra nih, Wak. Kang Yoris di sana dan Teh Yanti pun ada. Justru kan sebetulnya waktu itu yang mau mengadakan pengacara untuk Yoris dan Danu pada saat itu kan Pak Indra. Ini gimana, Wak? Akhirnya batal, tidak jadi. Seperti apa? Iya, memang itu waktu itu kan Yoris tuh datang sama Yanti tuh ke sini, tapi katanya Yoris itu nggak punya uang, soalnya diminta nominal lah berapa gitu. Jadi
Kalau gitu mah ya udahlah Wan nanti cariin kata saya tuh gitu. Jadi jual ya kebun dulu gitu ya. Jadi nekat gitu. Yeah. Itu cuma punya tekad aja gitu. Jadi ya alhamdulillah lah sekarang dia udah punya ini pengacara Danu terutama ya. Danu masih bisa mendampingi dia gitu. Nah tapi Wak, ini tetap masih soal pengacara kan, setahu kita semuanya juga sudah banyak tahu nih. Malahan pernah kemarin juga Heri menanyakan kepada Danu terkait Yoris dan Danu ngumpet karena memang diminta untuk tanda tangan kuasa pendampingan pengacara ya. Nah kalau seandainya mau menggunakan pengacara, tapi kenapa alasannya waktu itu kan ya sebetulnya Yoris sudah memberikan alasan, tapi mungkin kata Yoris juga ngumpetnya di sana banyak yang tahu nih, keluarga juga. Apakah betul Wak tahu juga itu Wak? Oh itu tahu, itu waktu dikejar-kejar sama bapaknya itu minta uang untuk pengacara. Jadi Yoris tuh ya nggak mau dia itu soalnya kan masih tahlil gitu kan, itu membutuhkan biaya. Jadi dia itu bertahannya itu untuk itu soalnya dia merasa dia mah nggak bersalah gitu. Jadi dimintanya tuh tadi kata Wak mau minta uang, tapi kan Yoris mah mengatakannya untuk surat kuasa. Minta uang apa minta surat kuasa nih Wak? Ya pokoknya mah dia kalau yang datang nama ya ngomong ya minta uang gitu, tambahan uang soalnya kan dia udah megang-megang uang gitu. Karena, jadi kurang kan nggak tahu apa lagi. Lagi pula keuangan mungkin dipegang sama Yoris ya? Ya mungkin nggak tahu itu mah, kurang tahu masalah itu mah. Iya. Nah terus gini Wak, apakah sampai sekarang Yoris suka bersilaturahmi sama Wak kesini? Sekarang mah suka ya. Tadinya mah kan dia mungkin takut ke apa lah kalau sama uanya mah, cuma saya mah tadinya mengalah lah soalnya dia kan masih muda. Itu kelihatannya nggak ada yang harus disudutkan sama dia gitu, soalnya biasa gitu. Dia itu justru dia itu mencari siapa pelakunya, itu justru dia itu berjuang untuk mencari pelakunya gitu. Jadi mungkin ada permintaan aja dari pengacaranya kalau misalkan gini mungkin Wak ya, bahasanya kalau ada pemeriksaan atau gimana? Kalau saya diperiksa nanti Wak jangan nyudutkan Yoris gitu. Oh, nah oke Wak. Terus gini Wak, ini kan kita semua tahu ya Wak bahwa pelaku itu menurut dugaan Ibu Kapolres Subang bahwa pelaku itu diduga adalah orang yang saling mengenal. Ya tentunya bukan tanpa alasan Ibu Kapolres menyampaikan hal seperti itu. Nah, terus dia cuma datang sama pengacaranya, saya nggak apal gitu, cuma udah pas di situ ya di YouTube ada Yoris sama Yanti ya sama pengacaranya itu udah ke situ, datang ke sini pengacaranya itu ya gitulah ngomongnya supaya jangan menyudutkan, tapi sama nggak menyudutkan apa yang disudutkan ke Yoris gitu, nggak ada gitu. Jadi intinya mah datang ke sini selain daripada silaturahmi meminta kalau ada pemeriksaan. Iya, pemeriksaan jangan menyudutkan Yoris gitu. Iya. Kalau seandainya gitu, Wak. Kalau seandainya nanti ternyata pelaku di dalam kasus Subang ini hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang sekarang terus dilakukan, ternyata misalkan betul nih orang yang saling mengenal itu betul gitu. Nah, gimana nih, Wak? Kalau saya mah ya nggak apa-apa, kalau memang dia bersalah ya silakan aja mau ditangkap orang boro-boro orang lain lah, anak sendiri aja kalau memang salah mah silahkan gitu, mau ditangkap mau dihukum juga, emang dia mah mungkin perbuatannya salah lah buat perbuatan, silakan aja, saya mah ikhlas gitu. Jadi ya kalau kesini-sininya saya curiga itu kenapa waktu saya diperiksa dia ngintip gitu, kan saya kan jadi tambah curiga. Apa tujuannya dia itu ngintip saya waktu saya diperiksa gitu. Kan itu yang itu aja ketahuan sama Kapolres, diusir sama Ibu Kapolres, depan saya yang usirnya juga gitu. Jadi kan saya itu tambah curiga ke situ itu. Kenapa dia ngintip pembicaraan saya kalau memang nggak ada apa-apanya di belakang gitu. Jadi waktu diperiksa diintip gitu? Iya, diintip gitu. Iya. Nah terus Wak, mengenai pertanyaan tadi ada permintaan dari pengacara, kalau misalkan Yoris nanti ya Wak ditanya gitu, Yoris jangan disudutkan. Tapi setahu Wak mungkin apa yang Wak kan yang namanya saksi itu kan Wak, kalau diperiksa kan sebagai saksi nih Wak. Berarti Wak mau memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Wak ketahui gitu ya? Iya. Tidak akan berpengaruh terhadap permintaan misalkan karena pengacara minta seperti itu. Enggak mungkin ya Pak? Enggak lah, saya mah kalau itu ya
sejujurnya aja ya untuk apa, soalnya takutnya nanti bikin lagi masalah. Ini kan bukan masalah kecil gitu, masalah besar gitu. Iya. Jadi saya mah ya jujur aja, kalau memang harus ditanya sama dari kepolisian ya saya jawab gitu. Kalaupun misalkan keterangan Uwa itu bisa dikatakan ada yang sedikit menyudutkan misalkan gitu, ya tidak masalah mungkin ya Wak? Ya tidak masalah, kalau saya tahu ya saya jawab gitu, kalau enggak mah saya enggak. Iya. Oke Wak. Nah terus sekarang ini karena memang pihak kepolisian ya intinya sekarang ini terus melakukan pemeriksaan nih Wak. Wak ada keyakinan banget gitu untuk dapat cepat terungkap? Ya optimis lah. Sekarang optimis itu pasti keungkap gitu. Ya mudah-mudahan saya kan sebagai anak polisi yang meninggal juga itu dari keluarga polisian, mudah-mudahan dari kepolisian itu ada rasa kebersamaan bahwa yang dibunuh itu anak dari keluarga besar dari kepolisian juga ya Wak. Iya. Ya, mudah-mudahan aja itu. Terus gini kan Wak, sedikit lagi nih. Uwa itu kan banyak nih yang berkomentar kan, Uwa itu kan kakak kandung korban nih, Uwa Lilis, terus Uwa Yeti dan Uwa Ida mungkin ya Wak. Nah, terus selama ini kan kelihatannya memang seperti kubu-kubuan. Ada anggapan netizen juga sebagian yang mungkin melihat ya, menganggap bahwa memang keluarga ini tidak ada kekompakan seolah seperti itu Wak gitu. Karena apa? Ya kan Uwa kakak, Yoris kan anak sama kakak korban, terus Pak Yosef juga kan bisa dikatakan suami korban. Nah, apakah dugaan mereka teman-teman itu hubungan ini memang baik-baik aja atau gimana ya Wak? Sedikit Wak. Kalau sama Yuris sih biasa. Kalau Yuris mungkin ke Uwayeti mah takut kayaknya mah dia, soalnya kan Wanti mah agak galak ya gitu. Jadi beraninya sama datang itu ke saya gitu. Jadi sama Yuri biasa gitu, jadi kadang saya juga dia nangis depan saya itu, kalau lihat makanan saya suruh makan dia nangis, ingat ke mama gitu. Jadi kalau sama Ulis sih biasa, tapi kalau sama bapaknya mah belum pernah ketemu. Iya. Belum. Dan perlu diketahui juga sama Uwa dan sama teman-teman juga mungkin perlu diketahui ya Wak ya, bahwa waktu itu kan Heri dalam hal ini menjadi fasilitator untuk bagaimana mempertemukan dengan Bapak Ahmad Taupan Sudirjo yang waktu itu sebagai kuasa hukum Yoris dan Danu. Itu kan Heri bukan untuk Danu saja, tapi untuk Yoris gitu. Tapi karena memang di tengah perjalanan Yoris istilahnya mencabut kuasa, sebetulnya itu di luar nalar Heri gitu Wak. Jadi pada dasarnya Heri juga waktu itu memberikan ya taruhlah pendampingan di sini oleh ATS Lawom di sini, bukan hanya untuk Danu gitu. Iya. Adapun sekarang Danu dan Yoris terpisah gitu Wak. Jadi Wak juga berarti sekarang mah karena memang pengacara sudah ke sini, sudah tahu ya Yoris punya pengacara baru? Udah tahu, dia udah datang ke sini sama pengacaranya. Sama pengacaranya udah datang ke sini, tapi ya memang saya juga kadang-kadang ya kecewa gitu. Sekarang saya yang cariinnya gitu. Tapi kenapa waktu dia pindah itu nggak ngomong sama saya? Saya kan orang tua, lah termasuk orang tuanya gitu. Kalau mikir ke situ, tapi mungkin dia itu pikirannya kacau ke apalah kah? Jadi mungkin ada yang ngomong jadi nggak sadar bahwa saya itu orang tua, masuk orang tuanya. Harusnya kan saya yang itu kan, itu adik saya itu yang meninggal itu. Gitu. Jadi mungkin dia itu maklumnya itu dia pemikirannya belum dewasa gitu. Jadi ya harus memaafkan. Masa masih belum dewasa kan sudah punya. Maksudnya pemikirannya gitu. Pemikirannya itu belum dewasa gitu. Udah jadi kepala sekolah, udah punya anak. Ya mungkin dia itu ada yang mengaruhin ke apa nggak tahu lah gitu. Jadi ya saya juga kecewa ya, malu sama Pak Taupan ya. Pak Taupan gitu. Ya walaupun sebetulnya yang namanya perpindahan itu sebetulnya biasa Pak Taupan juga tidak mempermasalahkan begitu. Hanya mungkin Uwa dalam hal ini sebagai keluarga merasa aja malu aja gitu ya. Karena memang adabnya tidak dipakai gitu ya Pak. Gitu. Harusnya kan mau pindah apa-apa ngomonglah secara baik-baik. Jadi saya juga nggak akan menghalang-halangi dia mau pindah kemana kan dia yang ini gitu. Jadi mau saya mah gitu. Jadi jangan ada pembicaraan apa hasil musyawarah sama mertua gitu. Bukan kita nggak menghargai mertuanya, tapi kan kita yang lebih itulah lebih utama itu saya itu kan adik saya itu yang meninggal itu gitu. Jadi gitu saya kecewanya itu gitu.
Kemarin ada waktu perpindahan pengacara baru, cerita juga sama Uwa atau tidak? Atau Uwa barangkali ikut merekomendasikan pengacara baru itu tidak? Enggak. Dia cuma datang sama pengacaranya. Saya nggak apal gitu, cuma udah pas di situ ya di YouTube ada Yuri sama Yanti ya sama pengacaranya itu udah ke situ, datang ke sini pengacaranya itu ya gitulah ngomongnya supaya jangan menyudutkan, tapi ada sama nggak menyudutkan apa yang disudutkan ke Yuris gitu, nggak ada gitu. Jadi intinya mah datang ke sini selain daripada silaturahmi meminta kalau ada pemeriksaan. Iya, pemeriksaan Uwa jangan menyudutkan Yuris gitu. Iya. Oke lah Wak, mungkin cukup saja seperti itu, hatur nuhun karena waktosna nih. Ya itulah teman-teman semuanya apa yang saya bicarakan dengan Wak Lilis, mudah-mudahan dapat menjawab keraguan teman-teman semuanya dan rasa keingintahuan teman-teman semuanya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.